Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya. Sekarang kita berbicara tentang virtualisasi. Inti dari teknologi cloud computing itu adalah virtualisasi. Seperti definisinya, virtual itu artinya tidak nyata. Ya, maksudnya tidak nyata itu tidak secara fisik berada di depan kita, namun seringkali istilah virtual nanti kalau di dalam cloud computing itu akan diidentikan dengan istilah nantinya remote ya. Jadi kita mengerjakannya tidak secara langsung di depan kita ataupun di perangkat kita, namun kita memerlukan suatu perangkat tambahan melalui jaringan ya. Perangkat itu tersimpan di server ya, servernya cloud. Kemudian di sana nanti kita bisa melakukan pengontrolan jarak jauh. Nah, itu yang nanti dikatakan sebagai virtual. Kalau Anda lihat gambar yang ada di tampilan ini ya. Nah, kalau secara arsitektur secara tradisional, bahwa kita dalam membangun suatu sistem ya, yang mana sistem itu ada perangkat kerasnya, kemudian perangkat keras itu supaya bisa digunakan harus ada sistem operasinya, kemudian sistem operasi itu nanti mendukung jalannya suatu aplikasi. Secara tradisional atau konvensional, satu perangkat itu kurang lebih hanya bisa dioperasikan oleh satu aplikasi saja. Sehingga kalau seperti ini, kalau kita mau aplikasinya bermacam-macam, kasihan apa istilahnya itu hardware-nya. Nah, kemudian kalau kita menaikkan spesifikasi perangkat bisa juga, namun mahal ya. Nah, bagaimana solusinya? Kalau aplikasinya yang kita kerjakan banyak, kemudian apalagi aplikasi itu juga bisa lintas platform, sistem operasinya beda-beda, tapi hanya pakai satu perangkat keras saja. Nah, solusinya adalah kita menggunakan teknologi virtual, yang mana kita cukup membayar biaya sewanya saja ya. Secara arsitektur perangkatnya kurang lebih secara fisik komponen sama, namun memiliki spesifikasi yang lebih tinggi. Bahkan dedikasi server dan komputer yang seperti laptop ataupun desktop biasa PC itu speknya beda ya. Mereka lebih didominasikan untuk bekerja secara multitasking. Nah, kemudian nanti karena kita bekerja secara virtual, kita memerlukan suatu perangkat ya. Perangkat itu berupa perangkat lunak, yang mana perangkat lunak ini mampu menangani beberapa ya atau lebih dari satu nanti sistem operasi. Nah, di setiap sistem operasi nanti akan jalan satu aplikasi yang berbeda juga. Masih di dalam namanya itu virtualisasi tadi, itu kita bisa meletakkan lebih dari satu sistem operasi, kemudian di masing-masing sistem operasi itu juga bisa dijalankan aplikasi yang berbeda. Nah, dengan cara seperti ini si klien ya, kalau dia mengakses dari luar tidak perlu memikirkan bagaimana nyetingnya bla 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 bla, karena dari cloud sendiri sudah menyediakan, kita tinggal akses mau menggunakan berapa istilahnya itu berapa servernya. Nah, dengan cara seperti itu kita hanya dikenakan biaya sewa saja, sehingga dari sisi perangkat kita tidak usah memikirkan. Maksudnya tidak usah memikirkan listriknya bagaimana, belinya berapa, RAM-nya berapa, semua sudah disediakan. Ya, kalau dihitung-hitung memang jauh lebih murah. Kemudian untuk struktur semacam ini ya, terminologi atau susunan semacam ini biasanya dikategorikan sebagai hypervisor ya, hypervisor. Ini merupakan aplikasi ataupun perangkat keras yang dapat membuat, menjalankan, dan yang utama adalah memanajemen virtual machine. Istilah virtual machine di sini terkadang orang lebih cenderung kepada sistem operasi ya, penafsirannya adalah sistem operasi ya kalau kita berbicara tentang hypervisor. Namun konteksnya adalah
kalau kita berbicara tentang hypervisor itu nanti lebih mengarah kepada ini, penekanannya adalah menjalankan dan manajemen keseluruhannya ini. Nah, sehingga di sisi lain si hypervisor itu juga disebut sebagai host mesinnya, ya, kompleks keseluruhannya ini. Lalu apakah kita perlu mempelajari juga tentang spesifikasi perangkatnya? Ya, setidaknya ketika kita nanti memilih suatu layanan cloud, setidaknya itu kita paling enggak ya RAM-nya berapa, kecepatan prosesornya berapa, terus terkadang juga mereka menyediakan semacam installer yang sudah siap pakai. Jadi kita nggak perlu ngupload file instalasi sistem operasi, tidak perlu ya. Di sana biasanya disediakan, tinggal kita klik saja. Karena kebanyakan juga sudah berbasis visual, tidak semuanya menggunakan command line ya. Namun kalau Anda masih istilahnya sudah familiar dengan command line, juga bisa menggunakan command line tersebut. Sehingga untuk kebutuhan atau file instalasi dari sistem operasi, kalau kita menggunakan cloud itu sudah disediakan bisanya. Namun kita juga bisa mengcustom, karena tidak hanya satu pilihan saja, biasanya banyak ya. Kemudian berbicara kelebihan dan kekurangan dari cloud computing. Kalau kelebihannya tentu saja ini mudah diakses di mana saja, bahkan menggunakan smartphone pun bisa ya. Nah, mungkin yang masih bingung itu kok bisa smartphone yang kecil itu bisa menjalankan cloud computing. Nah, kita kembali lagi ya, sebenarnya istilah yang saya katakan remote tadi itu, kita itu hanya mengirimkan perintah kepada virtualnya di sini untuk bekerja. Jadi yang memproses informasi atau sistem yang Anda inginkan itu, yang mengerjakan adalah servernya. Nanti di Anda itu hanya menerima tampilannya saja. Jadi pemrosesnya bukan lagi di klien ataupun di smartphone Anda, namun pemrosesnya berada di sini ya. Apakah mampu? Ya sesuai dengan kebutuhannya dan spesifikasi yang kita tetapkan di awal ya. Biasanya ini istilahnya itu orang rancunya itu, kok bisa ya smartphone itu menjalankan suatu big data, mengolah lalu menampilkan di smartphone padahal datanya besar. Nah, pemahamannya tidak seperti itu. Jadi sekali lagi, baik dari smartphone, laptop ataupun dari perangkat-perangkat yang lain yang terkoneksi ke cloud, itu yang mengerjakan semuanya adalah di cloudnya itu. Kita mungkin hanya input data ataupun melakukan perintah-perintah yang semuanya sekali lagi dijalankan di sisi servernya. Kemudian mungkin hanya tampilan berapa persen penduduk Indonesia, otomatis mereka kan mengkalkulasi data. Nah, tampilan berapa persennya itu yang dikirimkan ke perangkat kita, sehingga ini bisa dikatakan sangat mudah ya. Kemudian kalau dikatakan sebagai murah ya, hal yang murah itu, bayangkan kalau kita memiliki atau menyewa 3 server dengan sistem operasi dan aplikasi yang berbeda, dibandingkan dengan kita membeli sendiri atau menyediakan sendiri 3 perangkat server dengan sistem operasi yang berbeda dan 3 aplikasi yang berbeda. Semuanya kita hanya sewa saja. Belum lagi kalau kita harus memikirkan listriknya, koneksi internetnya ya. Kembali lagi ke kemarin aturannya, ke tier yang keempat itu, bahwa dalam 1 tahun itu untuk downtime atau istilahnya itu errornya dari cloudnya itu tidak boleh lebih dari 0,018% ya. Itu sangat berat untuk dialami atau disediakan oleh istilahnya itu masyarakat biasa. Jadi kalau statusnya berada di lingkungan yang bukan istilahnya itu objek vital, maka sumber daya seperti listrik, air dan lain-lain itu akan sulit ya. Yang jelas hemat, kemudian fleksibel, ketersediaan data, skalabilitas, dan tentu saja aman
ya. Ini beberapa kelebihan. Kemudian kekurangannya adalah tetap tergantung pada koneksi internet. Sekali lagi, semuanya membutuhkan koneksi internet. Termasuk juga apakah mungkin ada yang tanya, Pak, apakah bisa kita melakukan semacam render menggunakan cloud? Jawabannya bisa, ya. Jadi tidak harus selalu untuk proses rendering pembuatan video itu dilakukan di laptop ataupun di PC. Kita bisa nitipkan. Cuman perkaranya adalah kita upload ke servernya itu file video mentahnya itu yang mungkin agak berat, ya. Semuanya nanti tergantung dari koneksi internetnya. Kemudian pastikan juga ketika cloud itu kita pilih, ini yang harus menjadi tolak ukur, yaitu sudahkah cloudnya itu memenuhi standar ataupun istilahnya itu memenuhi kriteria. Misalnya ISO tentang keamanan itu keamanan sistem informasi ISO 27001 atau mungkin ISO yang lain, ya. Ini juga harus kita pelajari. Kemudian ada 10 karakteristik utama dari cloud computing. Mulai dari resource pooling, kemudian on-demand self-service, dan sebagainya. Kita bahas satu persatu. Istilah resource pooling ini adalah pengumpulan sumber daya. Apa yang dimaksud dengan pengumpulan sumber daya? Penyedia cloud ini menarik sumber daya komputasi untuk menyediakan layanan kepada banyak pelanggan dengan bantuan model multi penyewa, ya. Ada sumber daya fisik dan virtual yang berbeda yang ditugaskan dan dipindahkan yang tergantung pada permintaan pelanggan. Jadi sebenarnya di cloud itu menyediakan banyak resource, ya. Jadi servernya banyak, tergantung nanti on off saja. Ada yang bisa langsung instan, ya, dengan syarat-syarat tertentu untuk berlangganan ke cloudnya itu. Misalnya kita diberi cadangan 10, ya, kita gunakan 5. Kemudian di kondisi peak time, misalnya kita di organisasi kita sedang ada kegiatan apa begitu, terus kita kontak adminnya sana, atau secara sistem kita meng-on-kan lagi 2 server, ya, supaya tidak terjadi traffic di layanan misalnya perbankan atau yang membutuhkan akses cepat begitu, ya. Sehingga ini si penyedia cloudnya itu juga harus ini istilahnya itu resource pooling, ya. Apakah mungkin suatu ketika sumber dayanya itu habis? Ya bisa saja, karena untuk kebutuhan tak terduga, ya, ini sebenarnya tugas dari internalnya instansi. Dia harus bisa memperkirakan, memprediksi trafficnya itu nanti seperti apa, ya. Jadi tidak hanya sekedar kita membuatkan suatu sistem informasi, misalnya keuangan, ya. Ini dalam waktu-waktu tertentu siapa yang mengakses. Kemudian analisanya itu tidak hanya sehari 2 hari, bisa jadi 1 bulan. Dalam 1 bulan itu kalau yang berkaitan dengan keuangan, apakah di tanggal muda atau tanggal tua orang banyak mengakses. Nah, ini juga harus kita pikirkan. Sebanyak berapa dalam 1 hari 1 orang itu mengakses, ini juga harus diantisipasi supaya sistemnya tidak down atau terjadi bottleneck di cloudnya. Ya, pelanggan umumnya tidak memiliki kendali atau informasi atas lokasi sumber daya. Nah, ini lokasi secara fisiknya ini sangat dirahasiakan, atau bahkan kalau misalnya diketahui, ya, melalui beberapa level penjagaan. Kalau Anda lihat di data centernya Google itu lebih mengalahkan mungkin penjagaan atau mungkin sekelas militer, ya, standar pengamanannya ini infrastrukturnya, karena data itu bisa lebih berharga dari yang lain nantinya, sehingga orang mungkin nanti untuk investasi itu lebih banyak dia ke data.
Itu terkait dengan pengumpulan sumber daya. Kemudian layanan mandiri sesuai permintaan atau on-demand self-service. Ini adalah satu fitur penting dan juga sangat berharga dari cloud computing karena pengguna dapat terus memantau uptime servernya, termasuk kemampuan penyimpanan jaringan yang dialokasikan, ya. Jadi secara tidak langsung si klien dapat memantau atau memonitor, ya idealnya memang harus ada satu orang atau satu proses yang memang khusus memantau tentang cloud computing. Karena yang berkaitan dengan pengumpulan sumber daya atau secara kuantitas jumlahnya banyak, maka tidak mungkin semua yang ada itu dipantau oleh yang punya cloud. Ada yang memang benar-benar open untuk diserahkan kepada si penyewa, ya. Jadi tidak selalu kita menyewa itu kondisinya tertutup. Ada juga seperti DigitalOcean itu dia mulai dari pengamanan datanya seperti apa, mengamankan portnya seperti apa, itu bisa di custom. Dan ini juga memerlukan pengetahuan tambahan. Kalau kita tidak menutup semuanya, ya otomatis bisa dibobol orang, malah kita nggak tahu, ya. Nah, kemudian poin pokok dari cloud yang ada 10 tadi, salah satunya adalah easy maintenance, ya. Server mudah dirawat dan waktu henti sangat rendah atau downtime-nya itu sangat rendah. Bahkan di beberapa kebutuhan itu tidak boleh atau tidak ada waktu down-nya. Caranya bagaimana? Ya mungkin hanya strateginya saja sebenarnya. Misalnya si Facebook itu kita taunya Facebook itu selalu on kalau kita akses. Kita nggak tahu mungkin di belakangnya, ya. Satu skenario yang bisa diterapkan ketika ingin melakukan perawatan adalah dengan menerapkan server bayangan. Misalnya si Facebook itu mau mengganti logo, ya. Kemudian dia menyiapkan satu skenario di mana nanti jam 10 akan saya upload logo, kemudian saya tambahkan beberapa form, saya tambahkan beberapa fitur, ya. Di jam 9 lebih 59 menit itu sudah ada rencana untuk mengalihkan ke server cadangan. Ya, begitu pindah ke server cadangan, mungkin si programmernya langsung mengupdate server utamanya, kemudian begitu selesai langsung dialihkan. Apakah terjadi layar blank atau apa ketika pada jam-jam itu orang akses? Ya, ini bisa disiasati adalah dengan menampilkan dulu indikator loading. Proses peralihan itu tidak sampai memakan waktu, biasanya ya dalam hitungan detik lah, ya. Sehingga ketika orang hanya melihat logo atau indikasi loading, ya yang lama, itu bisa jadi sedang ada selain traffic, ya bisa jadi ada proses update di sana. Nah, dengan cara seperti itu langsung di switch, ya tidak akan ketahuan ya bahwa sebenarnya itu adalah diupdate. Atau dengan cara yang lain, ya langsung dipaksa dialihkan ke alamat tertentu, kemudian nanti dikembalikan lagi, juga hampir sama ya caranya. Sehingga untuk merawat itu sangat menjadi pertimbangan untuk perawatan itu. Nah, terkait dengan berapa jumlah backup servernya ya beda-beda, ya ini tergantung dari kasus biasanya. Akses jaringan yang luas atau large network access. Ya, pengguna dapat mengakses data cloud atau mengunggah data ke cloud dari mana saja hanya dengan bantuan perangkat dan koneksi internet. Ini sudah sebagian saya singgung tadi di awal, ya. Yang kelima ada availability atau ketersediaan. Jadi kemampuan cloud computing dapat dimodifikasi sesuai pengguna dan dapat diperpanjang banyak. Ini seperti tadi kalau kita
misalnya awalnya sewa 5, kemudian tiba-tiba kita ingin nanti rencananya banyak traffic begitu, ya kita bisa tambahkan. Atau sistem yang otomatis seperti punyanya AWS itu, ini juga bisa namanya elastic. Jadi kita hanya membayar berdasarkan server yang kita gunakan. Misalnya dengan kapasitas akses 1000 orang cukup satu server saja, kemudian kalau kita limit trafficnya melebihi 1000 langsung jalan 2. Nanti kalau turun server yang kedua mati, langsung hanya satu server saja. Ini juga malah lebih hemat ya. Jadi kita hanya membayar berdasarkan pemakaian saja, tidak sewa. Kalau misalnya tidak dipakai ya mubadir nanti ya. Nah, kemampuan ini dapat menganalisis penggunaan penyimpanan dan memungkinkan pengguna untuk membeli penyimpanan cloud tambahan jika diperlukan untuk jumlah yang sangat kecil. Jadi lebih enak kita menggunakan sistem yang elastis seperti itu. Ini kayaknya semua sudah mau mengarah ke sana ini. Nah, kaitannya dengan operasional ya. Cloud computing secara otomatis menganalisis data yang dibutuhkan dan mendukung kemampuan pengukuran di beberapa tingkat layanan. Ya, termasuk kalau ada traffic dan lain-lain, ini sebenarnya manajemennya seperti apa. Ya, ada yang sudah bisa memberikan pengontrolan secara otomatis dan memberikan notifikasi atau report ya. Ini sebenarnya juga ada enaknya. Soalnya terkadang kalau di cloud yang belum diakui kredibilitasnya, terkadang ini dimainkan, servernya dibuat bebannya tinggi sehingga akan istilahnya itu bendol di terakhir di kitanya ya. Jadi paling enak kalau sistemnya itu terbuka atau yang elastis tadi itu, sehingga kita bisa mengukur ya. Secara statistik kita bisa membaca penggunaannya seperti apa. Tujuannya adalah untuk mengontrol tadi. Nah, secara ekonomis konsep dari cloud itu sebenarnya adalah sangat membantu ya. Ditinjau dari biaya sangat murah. Nah, ini sekali lagi prinsip dari orang IT nantinya adalah data itu sebuah inventaris ya. Karena data itu nanti bisa menjadi sebuah harta. Dengan data orang hanya bisa mengolah statistik saja, itu sudah bisa jadi uang ya. Anda masuk ke beberapa toko online seperti Tokopedia, Bukalapak. Nah, di sana data itu dijual. Maksudnya dijual itu bukan milik pribadi lalu dijual, tidak, tapi hasil dari monitoring, kemudian transaksi, trafficnya seperti apa yang laku di hari ini, kemudian apa yang banyak orang cari, itu adalah data. Nah, data itulah yang bisa dijual. Untuk bisa mengakses seperti itu, kita harus membayar kepada mereka ya, melalui misalnya di Tokopedia disediakan satu fitur untuk mengetahui apa yang orang banyak beli dalam 2 hari terakhir. Nah, itu kalau di member biasa enggak ada ya, harus di member toko ya. Jadi itu kedepannya akan seperti itu. Nah, kaitannya dengan keamanan, 10 hal yang utama. Di tahun 2012-2013 ini banyak hacker pada waktu itu mulai beralih dari yang topinya merah menjadi topinya putih ya. Maksudnya adalah kalau hanya hack saja kemudian tidak ada menghasilkan uang, ya mungkin kalau menghasilkan uang dengan cara yang tidak benar, banyak yang mulai beralih profesi kepada yang namanya penetration test atau pen test. Jadi dengan kemampuan yang dia miliki, ini terutama di Eropa pada waktu itu, mereka membuat satu komunitas yang legal, resmi, kemudian memberikan penawaran kepada perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan pengujian keamanan. Jadi seolah-olah menghack dengan cara yang ilegal. Tujuannya apa? Supaya tahu kalau si hacker itu bisa membobol satu bank, maka bank itu akan tahu celah saya di sini. Nah, dengan cara seperti itu akan lebih apa ya istilahnya itu,
lebih menguntungkan si pihak hacker karena dia mendapat penghasilan yang lebih baik daripada dengan cara yang ilegal atau yang sebelumnya itu. Apakah di Indonesia juga? Iya sama. Ya, mulai tahun segituan juga cyber rescrim atau apa namanya itu juga menggandeng hacker-hacker untuk menanggulangi kejahatan dalam bentuk cyber, termasuk juga menguji keamanan di beberapa instansi. Namun mungkin tingkat kesadaran si CEO, tingkat kesadaran pemilik instansi itu tidak sama ya terhadap keamanan data. Ada yang peduli, ada yang tidak. Kalau orang yang peduli biasanya itu orang yang paham dengan, meskipun bukan orang IT ya, tapi kalau dia paham dengan data ini pasti akan diprioritaskan tentang keamanan. Makanya di tahun-tahun segitu banyak IT itu tidak menjadi bagian dari suatu misalnya sarana prasarana, tidak, tapi dia sudah menjadi divisi sendiri ya. Karena dia divisi sendiri, dia bisa merancang dengan anggaran yang mungkin lebih besar dari sebelumnya ya. Karena kalau dia di bawah misalnya sarana prasarana, di bawah bagian peralatan, ini masih terbatas biasanya. Tapi kalau dia sudah divisi sendiri, biasanya itu prioritas untuk pengembangan itu akan jauh lebih besar. Nah, ini bayar sesuai pemakaian. Ini seperti yang saya singgung tadi, sudah mengarah kepada yang namanya sistem yang elastis ya. Layanan terukur. Nah, ini menjadi suatu indikasi kalau si cloud itu menyediakan data statistik yang bisa dikonsumsi dari sisi umum ya. Jadi dia memiliki, misalnya saya punya 3000 klien dengan traffic rata-rata sekian. Nah, biasanya kalau hal yang seperti itu mereka tunjukkan supaya orang tahu, oh ini loh kemampuan dari servernya dia ya. Kemudian secara tidak langsung ini juga akan berdampak kepada biasanya meningkat malah. Karena apa? Orang tahu kalau banyak yang menggunakan jasa layanannya dan tidak ada masalah. Ini untuk nanti ke depan ini juga orang akan berinvestasi di sana. Nah, sebenarnya bisnis dari cloud itu sangat menguntungkan ya. Namun kalau di Indonesia sepertinya kalau kita melihat dari aturan-aturan tier 1 sampai ke 4, kira-kira bisa enggak ya Indonesia memiliki server ruang daerah server. Jadi memang dijaga oleh militer, terus kemudian fasilitasnya mendukung ya. Bahkan di beberapa perusahaan itu yang pernah saya tahu waktu saya kerja di Batam itu, jadi saya merasakan masuk benar-benar ruang server yang mana jarak antar tembok itu dikasih semacam penyekat, antisipasi kalau misalnya ada tumpahan cairan atau AC sentralnya itu bocor dan lain-lain. Kemudian bentuk lantainya itu juga khusus, ada yang sedikit dimiringkan sehingga kalau ada air yang netes atau mengalir itu langsung menuju tempat yang lebih rendah seperti itu. Terus kemudian di beberapa titik diberi pemantau temperatur, sehingga tujuannya adalah untuk memastikan suhunya itu benar-benar terjaga. Saya pernah berada di ruangannya itu antara suhu 18 sampai 22 atau 24 derajat. Jadi dinginnya itu sangat terjaga. Kemudian ada layanan cloud computing. Yang pertama adalah software as a service atau SaaS. Ini merupakan layanan dari cloud di mana pelanggan dapat menggunakan software atau perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud itu sendiri ya. Sehingga pelanggan cukup memilih saja ya. Contoh layanan software as a service ya, jadi dilakukan secara online. Ini adalah Office, kalau punyanya Microsoft itu Office 365, kemudian Google Doc, Adobe Creative Cloud.
Yang mana kalau Office ini sangat kita efeknya adalah kita tidak perlu install aplikasinya itu di perangkat kita ya, kita menggunakannya online. Google Doc dan lain-lain ini semuanya, sekali lagi semuanya online ya, tidak diproses di di perangkat kita. Layanannya banyak, tidak hanya berkaitan dengan produktivitas, misalnya layanan email, kemudian social network, atau yang berkaitan dengan pesan singkat ya, banyak. Jadi semuanya ini diprosesnya adalah di cloud. Kita tidak perlu install untuk pemprosesnya. Kemudian ada platform as a service atau PaaS. Nah, ini layanan dari cloud di mana kita bisa menyewa rumah ya, atau istilahnya itu kita menyewa fisiknya. Jadi kalau kita menyewa rumah, kita tidak perlu bangun. Semua listrik, airnya sudah disediakan. Kita tinggal pakai saja ya. Banyak, nanti tidak hanya ini tok, termasuk ada yang sekarang populer di Indonesia itu punyanya Alibaba, terus banyak ya, tidak hanya ini. Kemudian yang ketiga ada infrastruktur as a service, IaaS. Nah, kalau tadi kita menyewa rumah, di sini kalau berkaitan dengan IaaS ini adalah berkaitan dengan infrastruktur yang ada di cloud. Ya, mulai dari unit komputasi, storage, memory, network, dan sebagainya. Jadi secara spesifik kita bisa memilih RAM-nya berapa, kemudian mungkin servernya yang bagaimana dan lain-lain. Jadi secara infrastruktur fisiknya kita milih seperti apa. Oke, kalau dipilah-pilah ya, ini semuanya kan sebenarnya satu kesatuan dalam layanan cloud itu, cuma kita tinggal milihnya yang seperti apa. Kemudian kalau kita tinjau dari software itu apa saja, misalnya yang berkaitan dengan aplikasi akademik, kemudian aplikasi e-learning dan sebagainya. Ini jalannya atau lingkup di software as a service. Kemudian yang berkaitan dengan P-nya tadi apa? Platform ya. Platform as a service. Jadi platformnya apa? Biasanya berkaitan dengan sistem operasi atau aplikasi yang menjalankan SAS-nya seperti apa. Jadi e-learning ini jalannya di mana? Nanti pakai web service misalnya. Jadi dibedakan ya. Kemudian platformnya ini jalan di infrastrukturnya seperti apa, hardware-nya, kemudian sistem operasinya, terus model mungkin keamanan TCP/IP-nya seperti apa. Jadi ini bisa dikatakan layernya yang berada di sebelah mana. Nah, ini keseluruhan ini dijalankan secara virtual. Oke, untuk sementara sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.